Assalamualaikum, salam sejahtera selalu, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi dengan The Bonis di video Love Reading untuk zodiak Gemini di kesempatan bulan Mei 2024. Sebelumnya aku mau terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kalian semua channel ini tidak berarti apa-apa. Sekaligus aku mau ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Mohon segala kesalahan dan kekhilafan kami yang disengaja ataupun tidak, agar dimaafkan dengan setulus hati kamu. Kali ini aku mau buka spread hanya untuk yang future outcome kamu aja ya, supaya durasi videonya nggak panjang dan membosankan. Oke. Spirit, collective love and energy reading untuk zodiak Gemini. Maaf. Spirit, collective love and energy reading untuk Spirit, collective love and energy reading untuk asmara dan percintaan zodiak Gemini 1 minggu ke depan. Di overall energy bottom of the deck ada Ace of Wands, dan di overall energy kartu klarifikasi kamu ada Knight of Swords. Oke, untuk spread future outcome kamu ada Five of Cups, ada Ten of Wands, dan Two of Pentacles. Ini kalau misalkan aku relate ke hubungan percintaan ya, general love reading bisa aja ya. Tapi ini ada masalah ya. Jadi di dalam hubungan yang sedang kamu jalin ini, atau kedekatan kamu atau keakraban kamu ya, dalam sebuah situationship atau relationship ya, ada sebuah masalah. Mungkin kamu ada yang dealing dengan seorang Cancer, Pisces, Scorpio. Insya Allah mudah-mudahan dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan ke depan kamu tidak mengalami ini ya, Five of Cups ya, sedih, kecewa ya, atau menyesal. Karena ada sebuah kabar, ada sebuah komunikasi dari seorang Cancer, Pisces, Scorpio. Dia menceritakan ke kamu, atau kamu yang sebenarnya atau pada akhirnya bisa untuk bicara jujur sama dia, bahwa selama ini kamu sebenarnya sudah putus asa dan tidak bahagia. Karena apa? Karena selama ini apa yang sudah kamu jalani, apa yang sudah kamu lakukan, maksud aku selama kamu jalan dengan dia ya, itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Benar, sama sekali tidak membahagiakan. Di sini ada Five of Cups diklarifikasi oleh Five of Cups lagi. Yang ini cowok ya, yang ini putra duyung, yang ini putri duyung. Five of Cups diklarifikasi oleh Five of Cups lagi. Ini luar biasa sedih buat kamu. Di sini ada komunikasi, entah itu sebuah text message, phone call, atau kamu bertemu langsung dengannya, yang membicarakan bahwa sebenarnya kedekatan kamu, keakraban kamu, relationship kamu, situationship kamu, conditionship kamu ini sebenarnya tidak membahagiakan.
kalau diperjuangkan udah nggak bisa, kamu udah ngerasa putus asa di sini, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah bingung harus bagaimana lagi menyikapinya, memperbaikinya, ya, bicara baik-baik. Kamu udah nggak tahu lagi caranya harus bagaimana, gitu. Dan mungkin yang memiliki inisiatif kok untuk berkomunikasi lebih dulu ini kamu bisa, ya. Walaupun resikonya ya membuat kamu sedih, tapi itu bagus. Karena kalau misalkan kamu dalam fase 5 of Cups kamu ini dan belum bisa merubah energi 5 of Cups kamu ini menjadi reverse, terbalik, ya nggak akan berkesudahan segi kamu. Perih kamu ini nggak bisa berakhir kalau misalkan 5 of Cups-nya tidak reverse dalam posisi terbalik, ya. Lebih baik diceritakan, dibahas, dikomunikasikan. Karena yang terjadi sesungguhnya adalah ini. Entah apakah pasanganmu mungkin kecanduan alkohol mungkin, ya, atau memiliki perilaku yang buruk, ya, atau kebiasaan buruk, bad habit, bad behavior, ya, atau sejenisnya yang sekiranya toksik di situ. Tapi di sini aku nggak lihat orang ketiga, ya, nggak lihat. Tapi situasinya ini merugikan buat kamu. Loss, kamu feeling loss di sini, merugikan. Karena kamu tidak merasa bahagia, kamu sudah putus asa, kamu sudah bingung harus bagaimana lagi. Jangankan untuk memperbaiki, untuk komunikasi aja sulit, gitu. Ada 10 of Wands, mungkin kamu ada yang dealing dengan Aries, Leo, Sagi. Nah, di sini ada sebagian dari kamu ini yang masih merasa struggling, ya, stressed out, ya, dan berpikir bahwa kamu seperti dipermainkan. Walaupun Two of Pentacles di sini terbalik, tapi di sini ada hubungannya, kemungkinan kecil, ya, ada hubungannya dengan masalah keuangan. Jadi kamu menganggap dia, ya, seperti dia itu hanya mempermainkanmu saja, gitu loh. Maksudnya di sini hanya memanfaatkan kamu aja, mungkin memanfaatkan keuanganmu, ya, kelebihan materimu, fasilitas yang kamu punya mungkin, ya. Dan kamu di sini tidak mau menerima timbal balik, ya, tidak ada timbal balik, gak ada energi reciprocity, gak ada di situ. Apa yang sudah kamu berikan tidak ada yang kembali ke kamu. Jadi di sini dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia serius. Di sini dia sudah menunjukkan sikapnya ke kamu bahwa dia inkonsisten, nggak konsisten dia selama ini. Dia tidak konsisten dan hanya mempermainkanmu aja, main games, ya, permainan pikiran, ya, bukan main game begini, bukan main games, ya, permainan pikiran, playing games, mungkin playing victim juga. Dan kamu stres di sini, struggling, ya. Kok justru aku sih? Karena kamu mikir begitu, kok justru aku sih? Seharusnya aku nggak begini, gitu. Aku udah baik sama dia, gitu kan, sama kamu. Tapi kok ke aku malah begini, ya. Dia hanya mempermainkanmu, memanfaatkanmu, terlalu banyak main games, playing victim, dan tidak konsisten dalam
bersikap ya dalam menyikapi hubunganmu ini, dalam berbicara juga ya. Jadi ada sebagian dari yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan tindakannya, jadi hanya manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebab ya. Selanjutnya ada Two of Pentacles. Mungkin kamu ada yang dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn ya. Kamu juga sudah bisa melihat dia sikapnya seperti apa ya. Dan di sisi lain yang tadinya kamu sudah bisa menilai dia dengan melihat sikapnya ya, sifatnya ke kamu, tidak ada energi reciprocity, tidak konsisten, hanya memanfaatkan wajah ya, datang bila ada perlunya gitu. Dan hubungan yang kamu jalin ini tidak membahagiakan, justru malah membuat kamu putus asa, sedih, kecewa. Ditambah lagi ini, di sisi lain tuh kamu sebenarnya serius sama dia gitu loh. Justru keadaan ini, stress out kamu ini, strugglingnya kamu ini justru kamu malah bingung sendiri, aku harus gimana ya, karena aku belum bisa memutuskan apa-apa, aku belum bisa bertindak apa-apa ya. Padahal kenyataannya sudah tidak ada keharmonisan, sudah tidak ada kenyamanan ya, udah nggak berarti apa-apa, chemistry udah hilang, udah nggak ada ya. Cuma kamu masih bisa enjoy dengan kesendirianmu di saat, maksudnya kesendirianmu ini di saat tidak bersamanya, kamu masih bisa enjoy, kamu masih bisa memiliki energi Queen of Pentacles ini, kamu masih bisa menempatkan diri kamu sendiri, kamu bisa mendahulukan diri kamu sendiri, bukan egois ya. Egois kan ini in reverse, Queen of Pentacles-nya in reverse, kalau ini kan enggak. Kamu masih bisa practicing self love ya. Cuma yaitu karena situasinya, kondisinya seperti tadi, kamu justru indecisive nih, nggak bisa memutuskan apa-apa, belum tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Entah kamu mau memutuskan dia atau ada pembicaraan yang lebih lanjut lagi ya, kepastian ya yang harus ada, yang harus dia berikan ke kamu. Justru kamu nih agak menahan ya di sini ya, masih juggling, aduh gimana ya gitu. Apa aku harus ngomong jujur ya, kalau aku mau udahan ya bingung. Tapi di sini ada kemungkinan kedua, bahwa ketidaknyamanannya kamu ini karena dia, orang yang kamu fokuskan, terlalu bergantung dengan materi yang kamu punya ya. Jadi ada ketergantungan material dari orang yang kamu fokuskan itu ke kamu. Dia itu bergantung, ketergantungan materi sama kamu, entah uang atau fasilitas atau gaya hidup. Itu kemungkinan kedua ya, nggak terlalu spesifik, tapi ada kemungkinan seperti itu ya. Dan di sini yang membuat kamu juggling ya, mungkin awalnya ada cinta, kamu mencintai dia, cuma dianya begitu ya, membuat kamu tuh sebaliknya, bukan yang membuat kamu bahagia ya. Kamu sudah menganggap dia, hubungan ini dengan dia itu adalah sebuah kisah baru, pengalaman baru, peluang baru, kesempatan baru yang sekiranya memiliki prospek yang cerah untuk ke depan. Tadinya kamu menganggap dia, hubungan ini dengan dia seperti itu, tapi yang kamu dapat ini heartbroken. Walaupun ini belum terjadi, insya Allah ya, jangan sampai terjadi. Tapi kalau dilihat dari kartu tadi ya, klarifikasi kartu ini sudah jelas, ujung-ujungnya heartbroken, betul nggak? Ya kan, jawab aja kamu. Kalau misalkan
apa yang aku sampaikan benar, bahwa dia memiliki ketergantungan materi sama kamu, ya ujung-ujungnya broken lah. Dia nih cewek matre atau cowok matre ini, ya cewek materialistis atau cowok materialistis nih ya kan. Kamu bisa menilai seperti itu ya. Sedangkan kamu masih di sisi lain, kamu masih mempertahankan hubungan ini ya karena ini kamu sangat semangat, sangat bersemangat, sangat bergairah sekali untuk bisa membawa hubungan ini ke dalam level yang setidaknya bisa membahagiakan dulu deh. Gak usah yang tinggi-tinggi, gak usah yang jauh-jauh dulu ya kan. Mungkin kamu dilihat oleh dia, kamu adalah orang yang mampu, mungkin seperti itu. Jadinya dimanfaatkan deh. Banyak permainan pikiran, main game, playing victim. Kalau misalkan dia butuh, dia ke kamu. Kalau misalkan dia kepepet, dia ke kamu. Alasannya segudang. Kalau kamu nggak mau ngasih, nanti dia menganggapnya kamu nggak cinta dia, nggak sayang dia. Tapi giliran kamu kasih kebaikan berupa support, mungkin ya support finansial juga ya, support moral, spiritual juga mungkin. Tapi timbal baliknya nggak ada, reciprocity-nya nggak ada dari dia. Bagaimana? Serba salah jadinya di sini. Aku bingung mau kasih judul apa ini. Makan hati atau serba salah atau gimana, aku nggak tahu. Tapi nantinya akan ada komunikasi. Knight of Swords. Ini cepat ya. Ditambah Eight of Wands. Kamu ada yang dealing dengan ada tukang somai. Jadi kamu ada yang dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, ada yang dealing dengan fire sign juga, Aries, Leo, Sagi, atau Taurus, Virgo, Capricorn. Ya moga kamu bisa mengambil keputusan kami ini. Keputusan yang nantinya bisa membuat, setidaknya bisa membuat pikiranmu tenang dulu. Bisa membuat hati dan perasaanmu damai, nyaman ya. Ini nih sudah low vibration, sudah low vibration. Kamu udah stres. Ten of Wands, mungkin ini sudah mendekati akhir. Ten of Wands sudah mendekati akhir, maksudnya accomplishment, penyelesaian. Kalau bisa, ya aku nggak mau menyarankan ya, takutnya begitu aku menyarankan begini kamu ikuti terus nggak sesuai dengan apa yang aku sarankan. Waduh, aku nggak mau disalahkan untuk itu ya. Tapi sebaiknya untuk energi yang low seperti ini sudahi saja, tutup saja cycle-nya, nggak perlu dilanjutkan karena sudah jelas kamu sudah merasa tidak nyaman, tidak tenang, bahwa dia kemungkinan besar memiliki ketergantungan materi sama kamu. Entah itu uang atau fasilitas yang kamu miliki. Setidaknya gaya hidup, minimal gaya hidup lah. Dia ingin gaya hidup seperti kamu. Ya walaupun kamu biasa-biasa aja, tapi kamu bawanya mobil ya kan, seperti itu biasanya ya. Jadi kamu harus bisa memilih atau bisa mempertimbangkan ya nantinya apa yang akan kamu ambil dalam menentukan sikap atau keputusan. Oke? Gemini, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. Until next time.